Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnianto, penilik pendidikan anak usia dini wilayah Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dengan semangat belajar mengikuti GTK Transformatif tahun 2025. Wilayah Kecamatan Trenggalek memiliki lembaga PAUD non-formal sejumlah 27 lembaga dan memiliki 36 lembaga PAUD formal. Tugas utama penilik yaitu pada ranah PAUD non-formal, sedangkan PAUD formal menjadi kewenangan pada pengawas TK. Adanya kebijakan baru dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang pembelajaran dengan pendekatan deep learning ternyata menjadi pertanyaan besar apa itu deep learning dan ada pamel di masyarakat yang berkembang ganti menteri ganti kurikulum, maka untuk menjawab hal itu langkah tepat IP Provisi mengadakan webinar tentang pendekatan deep learning sehingga para penilik se-Jawa Timur mendapatkan pencerahannya dan dengan kesadarannya bahwa selama ini kegiatan kepentingan masih monoton dan terkesan hanya menggugurkan kewajiban saja padahal penilik menjadi sukses program pemerintah khususnya deep learning ini. Untuk mensukseskan deep learning, penilik identifikasi informasi yang berkembang ke masyarakat. Identifikasi dilakukan ke kepala sekolah, guru PAUD, orang tua siswa, organisasi mitra, juga penilik itu sendiri. Identifikasi untuk apa? Yaitu apa betul deep learning jadi beban tambahan pembelajaran. Apa benar ada tekanan calistung dari orang tua siswa dan apakah orang tua sudah dilibatkan dalam program sekolah? Hasil dari identifikasi dan informasi bahwa keterlibatan masing-masing pihak memang belumlah maksimal. Hasil identifikasi juga menghasilkan tantangan bagi penilik itu sendiri. Tantangan itu kalau dicermati berasal dari internal lembaga, yaitu lembaga ingin tetap pada zona nyaman dengan pembelajaran memakai alat, buku, dan pensil. Motivasi inovasi para guru masih rendah karena para guru masih senang memakai lembar kerja siswa. Pemanfaatan sarpras juga kurang maksimal karena lembaga punya alat tapi belum maksimal dalam pemakaiannya. Sedangkan tantangan eksternal lembaga yaitu tekanan kuat calistung dari orang tua menuntut agar putranya cepat bisa calistung. Kalau tidak demikian maka ada semacam takutan nanti siswanya akan dipindah ke lembaga lain. Adanya tuntutan penyelesaian administrasi yang harus cepat dari dinas juga menjadi tantangan sendiri bagi lembaga. Kesimpulan dari hasil identifikasi bahwa adanya sinergi dan kontribusi dari semua pihak perlu ditingkatkan. Tidak mustahil adanya sinergi dan kontribusi semua pihak. Program deep learning akan sukses tanpa ada protes dari pihak manapun. Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran atau KBM tidak harus berprofesi sebagai pejabat tinggi. Bisa sebagai petani seperti dalam gambar itu. Dari situlah muncul inovasi penilik dengan judul Bekas Preman, yaitu belajar dan kerjasama penilik orang tua, siswa, lembaga untuk anak didik. Untuk mengimplementasikan strategi Bekas Preman, maka aksi yang dilakukan penilik 1, sosialisasi kepada lembaga melalui organisasi mitra Himpaudi, gugus PAUD, dan lembaga itu sendiri. Yang kedua, melakukan pendataan berapa jumlah lembaga yang bersedia mengimplementasikan strategi Bekas Preman dan yang belum. Ketiga, melakukan pembimbingan terhadap lembaga yang mengimplementasikan strategi Bekas Preman. Jika kurang maksimal, akan dibimbing supaya lebih maksimal. Yang keempat, monitoring dilakukan secara rutin kepada lembaga yang melaksanakan strategi Bekas Preman agar tidak berhenti hanya ketika ada program saja. Yang kelima, mengadakan evaluasi. Evaluasi kepada pihak olah apakah sudah melaksanakan supervisi kepada gurunya juga sudah melaksanakan capaian pembelajaran secara saintifik, literasi numerasi masuk, dan kepada orang tua bagaimana keterlibatannya. Sebagai saluran komunikasi umpan balik, maka strategi Bekas Preman juga meminta adanya grup WA, juga lembaga disarankan untuk mempunyai YouTube, juga Facebook dan Instagram. Agar strategi Bekas Preman ini terukur kebermanfaatannya maka tetap diadakan siklus inquiry kolaboratif yaitu 1. Mengadakan akses yaitu tetap identifikasi berbagai masalah untuk berinovasi sebagai cara cari solusi. Yang kedua desain, penilik harus punya pola pikir kritis untuk selalu berinovasi sehingga bisa ditiru pada lembaga dan orang tua. Yang ketiga, implementasi. Strategi harus dilakukan oleh kepala sekolah, guru, orang tua dan penilik sehingga nanti pelaksanaan pembelajaran akan lebih berkualitas. Yang keempat, measure, reflect dan change, yaitu monitoring untuk selalu mengukur strategi itu bisa dikatakan berhasil atau gagal,
strategi itu bisa dilanjut atau diberhentikan. Sehingga nanti ke depannya bisa dicarikan strategi lain yang lebih tepat. Syukur alhamdulillah dari implementasi strategi bekas preman sudah terlihat hasil dan dampaknya. Di antaranya, lembaga pengimplementasi strategi bekas preman bertambah jumlahnya. Juga kepala sekolah sudah memanfaatkan sarana prasarana sekolah dengan maksimal, seperti adanya LCD sudah dimanfaatkan untuk pembelajaran. Selanjutnya untuk guru, terlihat sudah berinovasi dalam pembelajaran. Tidak dengan buku dan pensil saja, tapi pembelajaran sudah memanfaatkan alam sekitar sehingga scientific literasi, numerasi, coding bisa dipahami secara mendalam oleh guru juga oleh anak didiknya. Orang tua siswa juga sudah berani menjadi guru sehari meski bukan dari unsur pejabat. Dengan demikian, jika narasumber dari orang tua siswa sendiri bisa tanpa biaya sebagai narasumber. Orang tua merasa dihargai, anak-anak didik akan lebih termotivasi. Seperti dalam gambar ini, anak-anak sangat antusias dalam belajar sehingga pembelajaran mendalam atau deep learning betul-betul sampai baik secara literasi, numerasi dan codingnya sehingga anak-anak betul-betul sebagai pusat pembelajaran. Dengan demikian, tidaklah sulit 8 dimensi profil kelulusan dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat akan tercapai. Dengan selalu aktif dan dekat dalam pembelajaran di lembaga bersama-sama guru dan anak-anak didik, penilik menyadari sepenuhnya bahwasannya sudah ikut belajar. Maka betul apa yang disampaikan belajar itu wajib sepanjang hayat. Untuk lampiran ada foto-foto KBM di zona nyaman. Guru pakai LK, guru pakai alat tulis buku dan pensil. Juga ada anak-anak yang jenuh dengan model pembelajaran seperti itu. Kemudian ini ada penilik melakukan identifikasi ke orang tua siswa sehingga dapat informasi yang real. Kemudian ini penilik juga mengadakan sosialisasi secara kelembagaan juga dengan mitra organisasi yaitu Gugus PAUD dan Himpaudi. Penilik juga mengadakan kunjungan seberapa jauh implementasi strategi bekas preman oleh guru-guru kepada anak didiknya. Penilik juga mengadakan monitoring dan evaluasi bagaimana implementasi strategi bekas preman ini sudah dijalankan dengan lancar atau belum evaluasi dilakukan pada kepala sekolah, bagaimana pengelolaannya sudah jalan apa ada kesulitan, terhadap guru bagaimana terhadap capaian pembelajaran kepada anak-anak didik. Kami sangat bangga. Ternyata implementasi strategi bekas preman ini telah mendapatkan apresiasi dari pihak lain. Yaitu anggota Laskar Himpaudi Kecamatan Panean Magetan telah mengadakan studi tiru di kelompok bermain Asia Tenggalek sebagai salah satu lembaga yang juga mengimplementasikan strategi bekas preman ini. Ini data jumlah lembaga yang telah menerapkan strategi bekas preman. Di awal ada 10 lembaga tidak menerapkan, ada 17 lembaga, ada 9 lembaga yang menyusul penerapannya, dan ada 2 lembaga yang gagal dalam pelaksanaannya. Kemudian ini ada testimoni dari orang tua yang sudah merasa sadar bahwa pembelajaran di jenjang PAUD harus butuh kesabaran dan perlu proses. Juga merasa puas terhadap pembelajaran dengan pendekatan deep learning sehingga anak-anak didik bisa tercapai dengan sesuai tingkat usianya. Perkenalkan saya Husnul Khotimah, wali murid dari Ananda Almaira Umul Sifah. Setelah saya ikut terlibat dalam pembelajaran di Kampus Ceria Karangsuka ini, saya baru menyadari ternyata tidak mudah dan butuh proses serta kesabaran dalam mengajarkan anak-anak dalam membaca, menulis, dan berhitung. Tidak seperti yang saya bayangkan 1-3 bulan anak-anak sudah bisa. Ternyata butuh proses ya. Dan alhamdulillah saya sangat puas dengan cara pembelajaran di Kampus Ceria Karangsuka ini. Selain anak-anak diajarkan calistu, anak-anak juga diajarkan agama, budi pekerti dan kedisiplinan. Demikian kesan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan pembimbingan penilik melalui strategi bekas preman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.